Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Ristina dan juga selamat sore kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Sebelum kami dari kelompok 4 memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Bisa di next slide. Saya Syafia Maharani dengan NPM 121. Saya Miftahur Dani Putri dengan NPM 122. Saya Heni Sulsiana dengan NPM 123. Saya Puspita Dwi Firnanda dengan NPM 127. Saya Aisyah Regina dengan NPM 137. Saya Ainun Rahmawati dengan NPM 141. Baik, karena dari kelompok 4 sudah memperkenalkan diri masing-masing, langsung saja kita mulai ke pembahasan di yang pertama. Untuk yang pertama bisa dijelaskan oleh rekan saya. Pendahuluan. Siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Berikut ada 6 tugas penting dalam siklus MSDM penggajian. Yang pertama yaitu merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. 2. Pelatihan. 3. Penugasan pekerjaan. 4. Kompensasi penggajian. 5. Evaluasi kinerja. Dan 6. Mengeluarkan pegawai karena penghentian sukarela maupun tidak. Siklus yang pertama dan keenam hanya dilakukan sekali oleh pegawai selama masa ia bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan yang tugas kedua hingga 5 akan dilakukan berulang-ulang selama pegawai itu bekerja di perusahaannya. Next slide. Sistem informasi MSDM penggajian. Sistem ini bertujuan untuk menentukan jumlah pegawai yang diperlukan untuk mencapai rencana strategis, mengetahui pegawai yang memiliki keahlian khusus, mengetahui rasio keahlian di antara para pegawai, mengetahui efektivitas dari adanya program pelatihan, mengukur peningkatan atau penurunan kinerja keseluruhan, serta mengontrol masalah-masalah perputaran. Next. Database induk MSDM atau penggajian akan menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk tujuan sebelumnya. Nah, dalam menjadikan pengetahuan dan kemampuan para pegawai akan lebih efektif, kebanyakan organisasi akan berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini merupakan software yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu, sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lain, di mana sistem ini akan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman dan kontrol. Yang pertama kita akan membahas ancaman umum. Yang pertama adalah data master tidak akurat atau tidak valid. Data master penggajian yang tidak akurat yang mengakibatkan kesalahan dalam membayar karyawan dapat menimbulkan masalah moral yang signifikan. Selain itu, organisasi dapat dikenakan denda atas kesalahan yang dibuat dalam pembayaran pajak gaji. Kesalahan dalam data tentang penggunaan waktu karyawan dapat mengakibatkan penilaian kinerja yang tidak akurat dan kesalahan dalam menghitung biaya produk dan layanan organisasi. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman data master yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai faktor integritas pemrosesan yang dibahas dalam bab 13 untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Penting juga untuk membatasi akses ke data tersebut dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data master.
Untuk yang kedua, ancaman umum yang kedua adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk masing-masing karyawan. Pengungkapan tersebut dapat menciptakan masalah moral jika karyawan mengetahui bahwa gaji mereka berbeda secara signifikan dari rekan kerja mereka. Selain itu, pengungkapan yang tidak sah atas evaluasi kinerja atau atasan pemecatan seseorang karyawan dapat membuat organisasi tersebut terkena tuntutan hukum. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi resiko pengungkapan data penggajian yang tidak sah adalah dengan menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik untuk membatasi akses ke data master, HRM atau penggajian hanya untuk karyawan yang memerlukan akses tersebut untuk melakukan pekerjaan mereka. Untuk yang ketiga ada hilang atau rusaknya data. Dalam siklus HRM penggajian menyangkut hilangnya data yang rusak. Cara terbaik untuk mengurangi resiko ancaman ini adalah dengan menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana yang telah dibahas pada bab 13. Nah, untuk yang selanjutnya, ancaman yang keempat yaitu mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat. Pentingnya verifikasi independen atas kredensial adalah karena resume seringkali berisi informasi palsu atau memanipulasi data. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi mempekerjakan karyawan yang berisiko adalah dengan mempekerjakan perusahaan profesional untuk melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh dari semua pelamar untuk posisi yang melibatkan akses ke data, keuangan, dan aset untuk mengidentifikasi pelamar dengan catatan kriminal sebelumnya. Dan untuk masalah umum yang terakhir, ada ancaman umum yang kelima adalah pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. Siklus HRM penggajian adalah terkait pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku tentang perekrutan dan pemberhentian karyawan yang tepat. Dalam hal ini perlu kehati-hatian karena organisasi dapat dikenakan tuntutan perdata oleh tersangka korban diskriminasi pekerjaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait subbab kedua yaitu aktivitas siklus penggajian. Nah, di next slide. Jadi di sini terdapat diagram konteks siklus penggajian yang dimana yang menjadi proses utama di sini adalah terkait daftar gaji sistem. Juga output utama dari sistem penggajian ini adalah yaitu cek gaji. Terlihat bahwa cek gaji itu dikirim ke bank untuk mentransfer data dari rekening reguler perusahaan ke rekening penggajian. Cek ini juga dikeluarkan untuk instansi pemerintah, lalu perusahaan asuransi, ataupun organisasi lain seperti SDM departemen, berbagai departemen, juga para karyawan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban perusahaan seperti
pajak, premi asuransi, ataupun yang lainnya. Bisa di next slide. Dan di sini juga terdapat diagram yang lebih menjabarkan secara detail terkait diagram konteks tadi. Di sini terlihat bahwasanya terdapat 5 proses dari siklus penggajian. Yang pertama yaitu 1.0 terkait memperbarui data master payroll. Yang kedua 0 yaitu validasi waktu dan data kehadiran. Yang ketiga 0 menyiapkan daftar gaji. Yang keempat 0 mengeluarkan daftar gaji. Dan yang kelima 0 yaitu terkait mengeluarkan pajak, imbalan, dan potongan karyawan. Proses-proses tersebut akan dijelaskan lebih rinci di slide selanjutnya. Bisa next slide. Memperbarui database master payroll. Next slide. Jadi proses untuk memperbarui database master payroll di sini yaitu dengan Departemen Penggajian bertanggung jawab atas pembaruan informasi tentang tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya ketika terdapat pemberitahuan perubahan. Dan Departemen HRM itu memiliki akses online untuk memperbarui database master penggajian sehingga semua perubahan penggajian dimasukkan pada waktu yang tepat dan tercermin dengan benar pada periode pembayaran berikutnya. Jadi di sini ketika terdapat karyawan baru ataupun hal-hal yang perlu untuk diperbarui, sudah seharusnya untuk segera diperbarui atas database-nya tersebut. Bisa di next slide. Lalu di sini terdapat ancaman dan pengendalian. Jadi ancaman di sini itu yaitu berupa meningkatnya biaya dari pembayaran yang tidak dapat dibenarkan kepada karyawan. Lalu untuk pengendaliannya di sini terdapat harus adanya sistem yang dikonfigurasi untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan matriks kontrol akses yang mendefinisikan tindakan apa yang boleh dilakukan oleh setiap karyawan dan mengkonfirmasi file apa yang diizinkan untuk diakses oleh setiap karyawan. Pengendalian lain yang bisa dilakukan yaitu dengan meninjau laporan dari semua perubahan pada karyawan di departemen oleh manajer departemen. Bisa di next slide. Lalu untuk proses kedua yaitu validasi waktu dan data kehadiran. Di next slide. Jadi di sini proses dari validasi waktu dan data kehadiran yaitu perusahaan itu kebanyakan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan harian karyawan. Sedangkan supervisor secara informal memantau kehadiran di tempat kerja. Adapun perusahaan manufaktur itu lebih cenderung menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat data terperinci terkait waktu yang dihabiskan karyawan dalam pekerjaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah staf penjualan, biasanya dibayar dengan komisi atau gaji ditambah komisi. Selain itu, beberapa staf penjualan diberi bonus karena melebihi target. Insentif, komisi, dan bonus memerlukan sistem penggajian, sistem penjualan, dan siklus lain untuk mengumpulkan data dalam perhitungan bonus. Skema bonus harus dapat diukur objektif dan realistis, karena di sisi lain, pembayaran insentif yang dirancang dengan buruk dapat mengakibatkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya pada bisnis perbaikan mobil. Pemberian komisi diberikan kepada staf perbaikan berdasarkan suku cadang yang terjual dan jumlah jam kerja. Tetapi pada hasilnya diduga bahwa karyawan merekomendasikan perbaikan yang tidak perlu untuk meningkatkan gaji mereka sendiri. Dugaan pelanggaran mengurangi kepercayaan publik pada perusahaan dan menyebabkan pendapatan yang lebih rendah. Meskipun perusahaan menghentikan penggunaan sistem insentif ini, butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen yang telah hilang. Lalu, materi selanjutnya adalah ancaman dan kontrol. Ancamannya bisa aktivitas penggajian adalah berupa ketidakakuratan data waktu dan kehadiran. Selain itu, ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan atau mengakibatkan pembayaran tenaga kerja tidak diberikan. Dan pengendaliannya adalah dengan otomatisasi data sumber.
Contohnya seperti tanda pengenal untuk mengumpulkan data waktu kerja bagi pegawai dan secara otomatis menyimpan data ke sistem penggajian. Selain itu, teknologi informasi juga dapat mengurangi resiko ketidakakuratan data waktu dan kehadiran. Misalnya beberapa perusahaan manufaktur sekarang menggunakan teknik autentikasi biometrik, seperti pemindai tangan untuk mencatat pegawai masuk dan keluar. Maka kontrolnya yakni dengan rekonsiliasi data waktu kerja dengan data tiket waktu kerja. Total semua tugas pada tiket waktu kerja tidak boleh melebihi waktu kehadiran pada kartu waktu. Sebaliknya, semua waktu di tempat kerja harus diperhitungkan semua pada tiket waktu kerja. Materi selanjutnya adalah siapkan penggajian atau payroll. Langkah selanjutnya dalam siklus penggajian adalah menyiapkan penggajian. Urutan kegiatan dalam memproses penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, data penggajian diedit dan divalidasi, kemudian diurutkan berdasarkan nomor karyawan. Yang kedua, file penggajian yang diurutkan kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji karyawan dengan catatan transaksi terkait dibaca dan gaji kotor dihitung. Untuk karyawan per jam kerja dikali upah. Lalu premi lembur atau bonus ditambahkan. Yang ketiga, semua potongan gaji dijumlahkan dan totalnya dikurangi gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Potongan bisa berupa pajak dan potongan sukarela seperti program pensiun, premi asuransi, premi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah setelah gaji bersih dihitung, bidang tahun ke tanggal untuk gaji kotor, pemotongan, dan gaji di tiap catatan karyawan dalam file induk penggajian diperbarui. Yang kelima adalah daftar penggajian dan pengurangan dibuat. Dan yang keenam, sistem mencetak cek gaji karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Berikut adalah 3 jenis pengendalian pemrosesan data yang dapat mengurangi ancaman kesalahan pada penggajian. Yang pertama ada total batch. Sistem penggajian yang canggih masih menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Hal itu membuat total batch harus dihitung pada saat entry data dan kemudian diperiksa terhadap total sebanding yang dihitung selama tahap pemrosesan. Lalu yang kedua ada cross voting, yang berarti total kolom gaji bersih harus sama dengan total kolom gaji kotor dikurangi potongan. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam pemrosesan yang perlu segera diselidiki dan diperbaiki. Lalu yang ketiga ada akun clearing penggajian. Akun dalam buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan pencatatan biaya penggajian dan alokasi selanjutnya ke pusat biaya yang sesuai. Bisa di next slide. Lalu proses yang selanjutnya yaitu mencairkan gaji. Next slide. Dalam proses mencairkan gaji, voucher pencairan gaji baru akan disiapkan setelah cek gaji disiapkan, utang usaha meninjau dan menyetujui daftar penggajian. Voucher penggajian tersebut untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening giro umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian adalah dengan setoran langsung. Karyawan yang dibayarkan dengan setoran langsung biasanya menerima salinan cek gaji yang berisi jumlah yang disetorkan dan juga laporan pendapatan. Jika ada daftar gaji yang tidak diklaim, maka akan dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Next slide. Lalu ada ancaman dan kontrol. Pencurian cek gaji atau pengeluaran cek fiktif merupakan ancaman dalam proses penggajian yang mengakibatkan adanya peningkatan biaya dan hilangnya uang tunai. Untuk mengurangi ancaman tersebut dapat dilakukan dengan cara mengakses ke cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Lalu bisa dengan cara semua cek penggajian diberikan nomor secara berurutan dan diperhitungkan secara berkala. Atau bisa juga kasir harus menandatangani semua cek penggajian didukung oleh bukti dokumentasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu imbalan pajak dan potongan karyawan. Bisa di next.
Proses yang dilakukan yaitu dalam UU federal dan negara, pemberi kerja harus menyumbang persentase tertentu dari gaji kotor karyawan serta membayar pajak karyawan yang telah dipotong dari gaji karyawan. Untuk rencana tunjangan yang fleksibel, yaitu setiap karyawan akan memilih beberapa cakupan minimum dalam asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan kontribusi amal. Bisa di next. Berikut ini ada ancaman dan kontrolnya. Ancamannya yaitu kegagalan melakukan pengiriman uang yang tidak tepat waktu atau kesalahan dalam pengiriman uang yang dapat mengakibatkan adanya denda. Kontrol yang dilakukan dapat dengan edaran E, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi sistem penggajian agar secara otomatis mencairkan dana saat cross floating dan local batch. Selain itu ada tinjauan pengawasan reguler yang akan mendeteksi adanya masalah secara tepat waktu. Bisa di next. Baik, untuk subbab berikutnya yaitu sistem outsourcing. Bisa di next. Sistem outsourcing ini ada dua, yaitu Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional atau BIO. Biro Jasa Penggajian akan memelihara data master penggajian untuk setiap klien dan memproses penggajian mereka. Sedangkan untuk organisasi pengusaha profesional tidak hanya memproses penggajian, namun juga menyediakan jangkauan layanan HR. Bisa di next. Berikut ini ada alasan dari penggunaan Biro Layanan Penggajian dan BIO yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Yang pertama ada mengurangi biaya, karena akan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan dan mempertahankan keahlian yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Yang kedua ada jangkauan manfaat yang lebih luas, sebab BIO akan mengumpulkan biaya administrasi dari semua klien sehingga memungkinkan mendapatkan manfaat yang sama seperti perusahaan besar. Yang ketiga, membebaskan sumber daya komputer. Sumber daya komputer akan dibebaskan dan dialihkan untuk meningkatkan layanan di area lain, misalnya pada entry penjualan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.